Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini kita akan memulai pertemuan biologi dasar. Ini mohon maaf atas keterlambatan saya, ini sudah pekan kedua sebenarnya. Cuma untuk kuliah biologi dasar dengan saya, ini semuanya insya Allah akan berlangsung, mayoritas ya akan berlangsung secara asinkron. Kemudian nanti satu pertemuan di pertemuan terakhir sebelum UTS kita akan melakukan kuliah sinkron. Fungsinya untuk review, jadi diskusi. Nanti teman-teman silahkan membuat daftar pertanyaan. Kemudian ketika kita kuliah sinkron silahkan ditanyakan. Jadi forum kuliah sinkron itu digunakan untuk diskusi. Kemudian nanti lagi di pertemuan terakhir sebelum UTS, jadi pertemuan ke berapa? 14 ya, pertemuan ke-14 sebelum UTS, sebelum UAS, itu nanti kita akan melakukan kuliah sinkron juga yang fungsinya untuk diskusi juga. Gitu. Nah, harapannya ketika teman-teman kuliah sinkron itu pertanyaan-pertanyaan sudah didaftar dengan baik sehingga nanti forum diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Begitu ya. Oke. Nah, mata kuliah biologi dasar ini nanti yang akan saya sampaikan ini meliputi pertama materinya apa saja, kemudian referensi yang nanti teman-teman bisa download di Google Classroom, kemudian nanti bentuk penilaiannya bagaimana, kemudian komponen evaluasi, dan juga pengantar biologi dasar. Nah, pertama materi. Jadi nanti ini adalah materi sebelum UTS ya, ada pengantar, ada nanti sel, kemudian metabolisme sel, jaringan, fisiologi hewan, keanekaragaman hayati, review, kemudian teman-teman UTS. Kemudian untuk yang setelah UTS maka ada reproduksi, kemudian pemanfaatan kehati 1, pemanfaatan kehati 2, kemudian ada konservasi, evolusi, bioteknologi, kemudian review, dan UAS. Jadi ini masing-masing di pertemuan 7 dan pertemuan ke-14 kita melakukan review dengan kuliah sinkron. Referensinya teman-teman bisa nanti download di Google Classroom. Itu nanti saya menggunakan Campbell dan Solomon, tapi mungkin akan lebih banyak menggunakan Solomon. Tapi untuk bacaan atau memperkaya wawasan silahkan teman-teman membaca juga Campbell, nggak masalah. Kemudian bentuk penilaiannya nanti ada tes tertulis dan non-tes ya. Jadi yang tes tertulis ini nanti ada kuis. Nanti mungkin setiap 2 atau 3 kali pertemuan ada sekali kuis. Kemudian nanti ada UTS dan UAS. Kemudian yang non-tes nanti akan saya nilai berdasarkan keaktifan diskusi teman-teman ketika forum sinkron. Kemudian komponen evaluasi seperti ini ya, jadi nanti ada penugasan itu 20%, kemudian kuis 10%, UTS dan UAS 35%. Jadi dilihat komponennya, dicermati komponennya, kemudian diperhitungkan sebaik-baiknya gitu. Kalau aku melewatkan kuis misalnya, nanti saya kehilangan berapa persen, seperti itu. Tugas juga tolong dibuat sebaik-baiknya karena lumayan komponennya 20%. Nah, sekarang pengantar biologi dasar. Yang pertama, biologi itu sebenarnya apa gitu ya. Biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Jadi kalau sekarang teman-teman melihat major-major atau departemen-departemen di universitas-universitas lain, itu kadang mereka tidak menggunakan biologi lagi, tapi ilmu yang mata kuliah yang mereka tawarkan atau prodi atau departemen yang mereka tawarkan itu adalah life science. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Nah, kalau di lebih spesifik lagi, ini artinya ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup gitu, bukan hanya kehidupan. Kalau kehidupan ini kan bisa jadi dilihat dari sisi psikologi, dari sisi humaniora dan seterusnya. Tapi kalau lebih spesifik, maka biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Asalnya dari mana kata biologi ini? Asalnya dari bahasa Latin ya. Bios artinya life atau hidup. Kemudian logos artinya ilmu atau study of. Jadi ilmu yang mempelajari kehidupan atau makhluk hidup.
Nah, sekarang kita membahas mengenai karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri kehidupan. Alive atau hidup ya, ini bisa dilihat dari ciri-ciri yang ini yang melingkari kata alive nih. Jadi ada pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada reproduksi, kemudian ada hereditas. Hereditas itu adalah pewarisan sifat. Kemudian ada homeostasis, yaitu mekanisme untuk menjaga kestabilan apapun dalam tubuh. Kemudian ada metabolisme. Kemudian ada struktur dan komposisi seluler. Kemudian ada respon. Dia responsif terhadap lingkungan. Jadi ini beberapa ciri-cirinya. Nah, kita mulai dari yang cellular composition dulu. Jadi yang namanya makhluk hidup itu terdiri dari makhluk hidup yang uniselular dan makhluk hidup yang multiselular. Nah, makhluk hidup yang uniselular itu ada ini contohnya, ada paramecium, ada amoeba, ada bakteri, ada yeast. Ini yang sederhana gitu, makhluk hidup yang masih sederhana. Kemudian ada makhluk hidup yang multiselular. Di sini contohnya ada fungi, jamur-jamur ya. Ada hewan dan ada manusia. Ini merupakan makhluk hidup yang sudah sangat kompleks, baik dari struktur, fungsi maupun aktivitasnya. Jadi segala jenis struktur, fungsi dan aktivitas itu berbanding lurus dengan kompleksitas dari sel itu sendiri. Semakin kompleks suatu sel, maka aktivitas sel tersebut dan juga fungsi dari sel tersebut maka akan semakin kompleks. Kemudian yang selanjutnya ada pertumbuhan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Jadi kalau pada sel yang uniselular, pertumbuhan itu artinya adalah pertambahan ukuran sel. Growth ini kan pertumbuhan ya. Jadi kalau kita membicarakan konteksnya adalah sel tunggal atau uniselular atau makhluk hidup uniselular, maka yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah pertambahan ukuran sel. Tapi kalau kita membicarakan mengenai makhluk hidup multiseluler, maka ketika kita membicarakan pertumbuhan, itu yang dibicarakan bukan bertambahnya ukuran sel, tapi jumlah selnya. Jadi kalau makhluk hidup multiseluler dibilang bertumbuh, berarti jumlah selnya bertambah. Ini teman-teman lihat kalau ini multiseluler ya, ini tumbuhan multiseluler, sedangkan ini kita manusia tentu multiseluler. Dari yang masih stage di sini sampai stage di sini, ini bukan selnya bertambah besar, tapi selnya bertambah banyak. Begitu juga dengan manusia, ketika kita masih infant, dilahirkan, kemudian sampai menjadi dewasa ya, atau ini remaja ya. Ini dari newborn infants, begitu lahir sampai menjadi remaja, ini jumlah selnya tentu akan bertambah banyak. Nah, inilah yang disebut dengan pertumbuhan pada makhluk hidup multiseluler. Kemudian ada reproduksi. Nah, reproduksi ini dibagi menjadi reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Kalau reproduksi aseksual ini adalah ini pembelahan ya, sebenarnya pembelahan sel. Jadi upaya sel untuk memperbanyak diri. Tapi memperbanyak dirinya tidak dengan sel gamet, tapi dengan pembelahan melalui mitosis. Mitosis ini misalnya dalam satu sel ini punya 50 kromosom, maka dia nanti juga akan menghasilkan sel anakan yang punya 50 kromosom juga, dan ini akan identik. Kalau asexual reproduction ini akan identik. Tapi kalau reproduksi seksual ini harus menggunakan gamet ya, sel gamet. Kalau yang perempuan harus ada sel telur, kemudian yang laki-laki harus ada sel sperma, kemudian nanti membentuk zigot. Nah, kalau melihat dari jumlah kromosomnya ini berbeda ya. Jadi yang sel gamet ini cuma punya 23 kromosom, ini dibilang sel haploid. Kemudian nanti ketika menjadi zigot ini akan menjadi 46 kromosom atau sel diploid. Begitu juga ketika sudah menjadi embrio, ini sudah menjadi 46 kromosom lengkap. Jadi ada 23 pasang kromosom. Begitu juga ketika sudah berkembang menjadi manusia dewasa. Beda sama ini. Kalau yang reproduksi aseksual ini dari awal induknya sudah 50 kromosom, nanti juga akan menghasilkan anakan dengan jumlah 50 kromosom.
Bisa dipahami ya bedanya bahwa kalau dari reproduksi aseksual jumlah kromosomnya sama dari parental ke anakannya, tapi kalau reproduksi seksual ini berbeda. Parentalnya hanya 23 kromosom, 23 kromosom. Makanya membutuhkan dua sel haploid, yaitu ada sel telur dengan sel sperma. Kalau hanya satu sel telur saja maka tidak bisa terkumpul itu 46 kromosom. Jadi tidak lengkap, nanti kita cuma separuh hasilnya. Karena manusia harus punya 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Kemudian ada yang namanya pergerakan. Jadi makhluk hidup itu, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Kalau nggak bisa bergerak, itu tidak bisa dibilang sebagai makhluk hidup. Makanya teman-teman mungkin pernah mendengar yang namanya virus itu nggak jelas gitu, apakah dia makhluk hidup atau bukan. Tidak bisa dibilang makhluk hidup karena dia tidak bisa bergerak. Karena virus tidak bisa bergerak ya, dan dia tidak bisa melakukan aktivitas selnya itu tidak bisa berlangsung apabila tidak mendapatkan host atau sel inang. Jadi kayak mati suri gitu. Virus itu mati suri kalau nggak punya sel inang. Makanya dia nggak jelas apakah itu makhluk hidup atau bukan, seperti itu. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah harus bisa bergerak. Nah, tolong dibedakan, ada yang namanya pergerakan, ada yang namanya lokomosi. Bedanya apa? Jadi kalau pergerakan ini adalah suatu kegiatan yang merubah posisi gitu. Dari posisi satu ke posisi yang lain, tapi hanya satu bagian tubuh saja. Satu bagian tubuh saja atau beberapa bagian tubuh. Jadi tidak keseluruhan bagian tubuh. Jadi pergerakan ini adalah bergeraknya satu atau lebih bagian tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tidak seluruh tubuh ya, hanya bagian-bagian tubuh saja. Tapi kalau lokomosi, ini adalah pergerakan yang dilakukan secara sukarela atau voluntarily, itu pergerakan secara sukarela ya. Pergerakan ini dihasilkan dari perubahan posisi seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi inti perbedaan dari pergerakan dan lokomosi itu adalah kalau pergerakan ini yang berpindah itu hanya satu atau lebih bagian tubuh saja, tapi kalau lokomosi itu seluruh bagian tubuh itu ikut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, biasanya yang melakukan pergerakan seperti ini kita bilang pergerakan sederhana ya. Ini adalah makhluk hidup yang masih sederhana juga gitu. Sedangkan kalau makhluk hidup yang melakukan lokomosi, ini makhluk hidup yang sudah kompleks. Di sini bukan berarti multiseluler dan uniseluler ya, karena salah satu contoh dari pergerakan yang seperti ini juga tanaman, yang mana tanaman itu adalah multiseluler. Jadi movement dan locomotion ini tidak sama dengan unicellular dan bukan tidak sama, maksud saya bukan pengelompokan antara unicellular dan multicellular. Tidak berarti bahwa makhluk hidup yang bergerak dengan sederhana seperti ini merupakan makhluk hidup unicellular. Tidak, karena tumbuhan itu juga merupakan makhluk hidup multiseluler dan dia bergeraknya seperti ini. Pergerakannya sederhana. Kita nggak pernah lihat kan tanaman yang lari-lari, ya kan ya. Kalau lokomosi ini tentu makhluk hidup yang sudah kompleks. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini tanaman contohnya ya. Kita melihat ada yang namanya fototropisme. Jadi ini pergerakan. Fototropisme ini adalah pergerakan tanaman karena stimulus cahaya, foto. Jadi tanaman ini akan meleng atau condong ke arah datangnya cahaya. Kenapa? Karena tanaman yang tidak terkena cahaya, jadi yang bagian sini, yang bagian yang berbayang atau yang lebih gelap, ini produksi hormon auksinnya akan lebih tinggi. Nah, hormon auksin ini kan hormon pertumbuhan bagi tanaman ya. Jadi karena dia gelap, maka hormon auksinnya akan disekresikan lebih banyak sehingga pertumbuhannya lebih cepat daripada tanaman yang terkena cahaya. Jadinya ini nanti akan condong memanjang karena dia pertumbuhannya lebih cepat dari yang sebelah sini. Maka nanti akan terlihat condong ke arah cahaya seperti itu. Kemudian ada sigmotropisme, jadi ini yang dengan sentuhan ya, kayak putri malu itu. Putri malu itu kalau disentuh terus lingkup ya, itu pergerakan tanaman juga. Kemudian ada hidrotropisme, ini adalah
tendensi tanaman untuk mencari air. Itu namanya hidrotropisme. Ini juga jenis pergerakan tanaman. Kemudian ada kemotropisme dan lain sebagainya. Ini merupakan jenis pergerakan tanaman karena stimulus. Kemudian kita lihat amoeba. Ini juga contoh pergerakan yang movement ya, pergerakan sederhana karena dia hanya bisa menggerakkan bagian-bagian dari tubuhnya saja, jadi tidak bisa berpindah tempat secara utuh gitu ya, jadi merambat begitu. Nah, kalau ini citah, ini yang namanya lokomosi. Jadi ini dia mampu menggerakkan tubuhnya secara sukarela, artinya dia memang mau menggerakkan tubuhnya gitu. Jadi dia berlari, jadi semua tubuhnya bergerak secara sukarela. Ini namanya lokomosi. Ini juga lokomosi. Ya, jadi bisa bergerak bebas dan seluruh tubuhnya bisa ikut bergerak dan dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan bebas. Ini namanya lokomosi. Kemudian ada yang namanya adaptasi. Adaptasi ini kan proses untuk bertahan hidup ya. Salah satu proses untuk bertahan hidup itu adalah adaptasi. Kalau makhluk hidup tidak bisa beradaptasi, maka dia nggak akan survive di lingkungannya itu. Ini contohnya ada beruang kutub ya. Beruang kutub itu bagaimana sih caranya dia beradaptasi dengan lingkungannya di lingkungan yang sangat-sangat dingin. Jadi adaptasinya adalah misalnya dari mata ya. Mata beruang kutub ini irisnya ini berwarna coklat. Berwarna coklat supaya mereduksi pantulan cahaya matahari, karena di sana kan mayoritas berwarna putih ya, sehingga akan merefleksikan cahaya matahari. Nah, beruang kutub ini melindungi matanya dengan mempunyai iris yang berwarna coklat sehingga mengurangi refleksi cahaya tersebut. Kemudian bulunya itu berminyak, rambutnya itu berminyak. Fungsinya adalah supaya tidak menahan air. Jadi supaya rambut ini tidak menahan air. Karena kalau rambut ini nanti menahan air, maka akan menyebabkan turun suhu tubuhnya ya, sehingga akan merasakan dingin seperti itu. Jadi ada minyaknya atau berminyak sehingga nanti tidak ditempeli air. Kalau hujan, kalau gitu tidak ditempeli air. Kemudian kulit di balik rambut ini sebenarnya warnanya hitam. Fungsinya untuk menyerap cahaya supaya tetap hangat ya. Kemudian kalau diukur rasio antara luas permukaan tubuh dari beruang kutub dengan volumenya itu luas permukaannya akan jauh lebih kecil karena supaya panasnya tidak keluar gitu ya. Kalau misalnya luas permukaannya semakin besar kan panas akan lebih cepat keluar. Nah, upaya dia untuk conserve, untuk menahan supaya panas itu tetap di dalam tubuh adalah dengan itu tadi, rasio antara luas permukaan tubuh dengan volume tubuh itu akan lebih besar pada volumenya. Jadi luas permukaan tubuhnya akan lebih kecil supaya dia bisa conserve energi, bisa menahan supaya panas tidak keluar dari tubuhnya. Contoh lain adalah pada unta. Jadi unta ini punya punya bulu mata yang panjang ya. Ini fungsinya untuk menahan supaya pasir-pasir itu tidak masuk ke mata. Kemudian ada karena dia punya punuk, maka punuknya ini akan berambut. Fungsinya rambutnya ini supaya melindungi punuk ini supaya tidak terekspos langsung oleh cahaya matahari. Kemudian punuk ini juga punuknya sendiri ini berfungsi untuk menyimpan makanan supaya dia bisa bertahan tidak makan berhari-hari. Kemudian kaki yang punya pad seperti ini fungsinya agar tidak tenggelam. Jadi karena pasir itu lentur gitu ya. Jadi supaya ketika dia menginjak pasir itu supaya tidak tenggelam gitu, kakinya tidak tenggelam dalam pasir. Kemudian kakinya panjang ya, kalau unta kakinya panjang supaya menjauhkan badan dari panasnya panasnya pasir gitu. Jadi tidak terlalu kepanasan karena pasir. Kemudian mulut ini
apa ya, berkulit-kulit gitu ya, leathery. Jadi apa namanya, banyak kulitnya. Ini fungsinya untuk membantu unta makan tanaman yang berduri, karena di sana kan tanamannya banyak yang berduri ya, sedangkan unta ini kan akan makan tanaman. Nah, banyak makanan dari unta ini yang berduri, sehingga mulutnya yang berkulit-kulit itu membantu melindungi unta dari duri-duri tanaman yang dia makan. Ini salah satu contoh adaptasi. Adaptasi ini sangat erat hubungannya dengan evolusi, yang mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ada metabolisme. Jadi metabolisme ini adalah reaksi-reaksi kimia yang nanti akan merubah makanan menjadi energi. Jadi apa gunanya makan kalau tidak bisa dirubah menjadi energi ya? Kita makan supaya kuat gitu ya, supaya kita bisa melakukan aktivitas. Nah, makanan itu tidak bisa langsung digunakan, jadi harus dikonversi dulu. Nah, mengkonversi dari makanan menjadi energi itu yang dinamakan metabolisme. Metabolisme bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme ini merupakan proses pemecahan molekul untuk mendapatkan energi. Jadi dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, supaya nanti bisa dikonversi energinya. Itu bisa dipakai energinya. Kalau anabolisme ini merupakan sintesis, jadi malah pembuatan. Jadi dari molekul yang sederhana menjadi molekul yang kompleks yang diperlukan oleh sel. Ini contohnya kalau yang katabolisme, kalau misalnya kita makan nasi itu kan merupakan molekul yang kompleks ya. Dia kan karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu tidak bisa langsung digunakan menjadi energi. Jadi harus dipecah dulu menjadi glukosa seperti itu. Jadi nanti karbohidrat yang kompleks itu akan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana supaya bisa digunakan sebagai energi. Ini contohnya ya, ini semoga terlihat cukup jelas. Jadi ini makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan ini terdiri dari apa saja? Ada protein, karbohidrat, lemak misalnya ya. Nah, tanda panah biru ini merupakan katabolisme, jadi pemecahan dari molekul-molekul yang yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian yang kuning ini merupakan anabolisme. Anabolisme ini merupakan tadi ya, sintesis, jadi pembentukan molekul yang kompleks dari molekul yang sederhana. Nah, di sini kita lihat lemak. Lemak ini di katabolisme atau dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian nanti gliserol dan asam lemak ini akan di anabolisme supaya bisa menjadi lipid. Gitu. Nah, lipid ini nanti diperlukan untuk aktivitas sel. Kemudian ada karbohidrat. Karbohidrat ini sebelum sebelum bisa digunakan itu harus dipecah dulu, di katabolisme dulu menjadi glukosa ini contohnya. Kemudian glukosa nanti akan disusun lagi gitu, akan disusun ulang supaya bisa menghasilkan energi. Kemudian protein ini harus dipecah dulu sebelum bisa digunakan oleh sel. Dipecahnya menjadi apa? Menjadi asam amino. Kemudian dari asam amino ini nanti akan disusun protein-protein lain yang dinamakan sintesis protein ya. Gitu. Jadi prosesnya kira-kira secara garis besar seperti ini. Kemudian ada pengaturan yang spesifik atau organizing ya. Yang namanya sel itu punya pengaturan yang spesifik. Di di makhluk hidup yang sudah multiseluler itu beberapa kelompok sel itu akan melakukan fungsi yang spesifik atau spesialisasi. Jadi tidak semua sel itu melakukan semua hal. Jadi ada sel-sel yang sudah didesain untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya misalnya sel-sel pada jantung itu fungsinya adalah untuk untuk berkontraksi ya. Jadinya dia akan berbeda dengan sel-sel pada jaringan lemak misalnya kayak gitu. Spesifik gitu ya. Ini contohnya misalnya sel-sel pada otak itu juga akan berbeda dari sel-sel dari jantung karena mereka punya fungsi yang berbeda, maka nanti struktur dan fungsinya juga akan berlainan. Nah, ini maksudnya organization juga seperti ini. Jadi sel itu punya, terutama yang ini ya, yang sudah multiseluler, ini punya kompartemen punya kompartemen gitu. Jadi sudah terbagi-bagi. Nanti akan kita bahas ini di PPT kedua mengenai sel.
Jadi ciri makhluk hidup itu punya sel yang sudah spesifik pekerjaannya, seperti itu. Kemudian ada homeostasis. Homeostasis itu adalah proses yang mana makhluk hidup itu harus berusaha atau berupaya untuk menjaga supaya kondisi dalam sel atau dalam tubuhnya itu seimbang dengan kondisi di luar tubuh atau di luar sel. Jadi homeostasis ini bisa kita lihat dari dua perspektif. Homeostasis makhluk hidup, jadi organisme secara keseluruhan, atau homeostasis sel. Tapi yang kita bahas di sini mungkin akan kita nanti contoh yang saya berikan juga homeostasis individu gitu ya. Jadi makhluk hidup secara utuh, bukan homeostasis sel, karena nanti ini merupakan pembahasan yang sangat berbeda kalau kita membicarakan homeostasis sel. Jadi intinya homeostasis itu adalah upaya makhluk hidup untuk menyesuaikan antara kondisi di dalam tubuhnya dengan kondisi di luar tubuhnya supaya seimbang. Karena kalau tidak seimbang, ini nanti akan menyebabkan kerusakan, di mana kerusakan ini nanti akan menyebabkan kematian. Jadi kalau mau survive, mau tetap hidup, maka harus bisa menyeimbangkan antara kondisi di dalam tubuh dengan kondisi di luar tubuh. Nah, contohnya, ini tadi kalau kita membicarakan tentang homeostasis sel, maka contohnya adalah keseimbangan air antara di dalam dan di luar sel. Kalau kita membicarakan tentang makhluk hidup secara utuh itu ya, organisme, maka ini contohnya adalah pengaturan suhu tubuh pada manusia. Ini contohnya. Ini adalah pengaturan suhu tubuh pada manusia. Di sini kita punya suhu tubuh yang normal. Misalnya suhu tubuhnya naik. Suhu tubuhnya naik ini banyak ya, bisa karena sakit, bisa karena kita kepanasan di luar. Kita misalnya sedang studi lapangan misalnya, terus tersengat sinar matahari ya, lagi panas-panasnya gitu. Ini otomatis suhu tubuh kita akan naik. Nah, ini harus diseimbangkan, karena kalau tidak diseimbangkan, ini akan menyebabkan kerusakan keseimbangan tadi. Jadi homeostasisnya tidak akan terbentuk, karena suhu tubuh ini akan suhu di luar tubuh ini akan jauh lebih tinggi daripada suhu di dalam tubuh. Jadi nggak balance, nggak seimbang. Jadi tubuh akan berupaya untuk menyeimbangkan hal tersebut. Caranya gimana? Jadi kalau tadi misalnya kita kepanasan ya, lagi panas-panas di luar, maka pembuluh darah kita itu akan melebar atau mengalami dilatasi gitu. Semakin lebar pembuluh darah, maka semakin besar panas yang akan keluar dari dalam tubuh, itu melewati pembuluh darah yang melebar tadi. Kemudian nanti kelenjar keringat kita juga akan mensekresikan fluid, di mana ketika fluid itu menguap atau keringat ya, ini maksudnya kelenjar keringat ini mensekresikan fluid, itu maksudnya kita berkeringat gitu. Ketika kita berkeringat kemudian menguap, maka panas itu juga akan menguap bersama dengan fluid tersebut yang dikeluarkan dari kelenjar keringat. Hasilnya adalah panas akan lepas ke lingkungan gitu, sehingga nanti suhu tubuhnya akan kembali normal gitu ya. Saya ulang lagi, ketika nanti misalnya kita berpanas-panas nih, kita kepanasan, tersengat sinar matahari, maka suhu di dalam tubuh ini akan meningkat juga, yang mana itu tidak bagus sekali ya. Jadi suhu dalam tubuh itu harus normal 36,7 gitu ya, itu yang harus dijaga, suhu tubuh normal. Nah, kalau misalnya kita kepanasan, itu nanti suhu tubuh akan naik. Nah, bagaimana caranya tubuh mengkompensasi kenaikan suhu tubuh itu? Yaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan dilatasi dilatasi pembuluh darah, sehingga nanti luas permukaan pembuluh darah akan lebih besar, sehingga panas akan juga lebih cepat keluar ke lingkungan. Kemudian juga dengan mensekresikan keringat, yang mana nanti dengan keringat itu maka panas juga akan ikut keluar ke lingkungan, sehingga dengan panas yang keluar ke lingkungan itu suhu tubuh akan menjadi normal. Kemudian bagaimana kalau nanti suhu tubuhnya turun gitu, kita kedinginan misalnya, hujan, atau kita sedang di negara-negara yang 4 musim seperti itu,
salju sehingga suhu tubuh kita akan turun. Apa yang dilakukan tubuh untuk mengkompensasi hal tersebut? Yang pertama adalah pembuluh darah akan melakukan konstriksi, jadi akan menyempit. Tujuannya menyempit supaya apa? Konservasi energi, sehingga nanti panas tidak keluar dari pembuluh darah, gitu ya. Kemudian dari kelenjar keringat jelas kita tidak akan berkeringat, jadi tidak akan mensekresikan fluid karena kita mau mengkonservasi energi. Kemudian kita nanti akan bergidik biasanya. Apa ya bergidik? Menggigil gitu, menggigil atau shivering, menggigil. Nah, menggigil itu adalah upaya tubuh untuk membentuk panas gitu. Jadi ketika menggigil itu kan bergerak gitu ya, sehingga akan membentuk energi yang nanti akan menghangatkan badan gitu. Jadi menggigil itu, kadang-kadang menggigil itu tidak sukarela ya, artinya kita tidak menyengaja untuk menggigil, badannya aja tiba-tiba menggigil gitu. Nah, itu merupakan upaya tubuh untuk menghasilkan energi sehingga tubuh bisa menjadi lebih hangat. Nah, tubuh menjadi lebih hangat artinya kan panas ini bisa gimana ya? Kalau kita menggigil, kemudian pembuluh darahnya menyempit, itu berarti panasnya tidak keluar gitu loh. Artinya kita berhasil mempertahankan panas. Nah, pertahanan panas ini diharapkan bisa menaikkan suhu tubuh menjadi normal kembali gitu. Jadi suhu tubuhnya tetap normal. Nah, kenapa sih suhu tubuh itu harus normal? Karena banyak sekali enzim ya dalam tubuh kita, enzim dan protein, yang mana enzim-enzim itu dan protein-protein itu hanya bisa bekerja dengan optimal di suhu tubuh yang optimal. Nah, suhu tubuh optimalnya itu adalah suhu tubuh normal. Jadi kalau kita kepanasan terlalu lama, jadi suhu tubuhnya naik, itu nanti akan merusak protein-protein dan enzim. Kemudian jelas akan menyebabkan penyakit, kalau seperti itu ya akan menyebabkan kerusakan. Kemudian juga ketika suhu tubuh terlalu rendah, itu nanti juga banyak aktivitas metabolik di dalam tubuh itu yang tidak bisa berjalan karena suhu tubuhnya tidak memenuhi syarat seperti itu. Kemudian ada yang namanya responsiveness. Jadi seperti tadi ya, pergerakan atau responsif terhadap stimulus. Responsif terhadap stimulus. Kemudian contoh dari stimulus ini ada cahaya, panas, pH, vibrasi, bau, dan seterusnya. Ini salah satu contohnya, tadi sudah disebutkan di pergerakan tadi ya. Jadi ada tanaman yang condong ke arah cahaya. Jadi ini merupakan bentuk seperti ini merupakan respon tanaman terhadap cahaya. Jadi tanaman ini merespon terhadap stimulus. Stimulusnya itu merupakan cahaya. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa yang bagian yang tidak terkena cahaya, jadi yang bagian punggungnya, ini biasanya akan lebih panjang. Kenapa? Karena sel-sel di sini ini akan mensekresikan auksin. Auksin tadi hanya bisa bekerja optimal pada kondisi yang gelap atau kondisi yang tidak terkena cahaya. Jadi bagian yang terang, yang terkena cahaya ini mensekresikan lebih sedikit auksin daripada yang sebelah sini, gitu ya. Jadinya kalau kalau dilihat nanti yang tanaman di bagian sini ini akan lebih panjang sehingga nanti akan terlihat condong. Nah, tanaman yang terlihat condong ini sebenarnya nggak condong, tapi karena auksin ini yang disekresikan lebih banyak sehingga yang di sini ini pertumbuhannya lebih cepat daripada yang di sebelah sini, seperti itu. Kemudian ada yang namanya hereditas atau pewarisan sifat ya. Pewarisan sifat ini maksudnya adalah pewarisan sifat dari orang tua ke keturunannya gitu. Ini contohnya misalnya warna mata. Jadi misalnya ini ada ayah matanya coklat, kemudian ibu matanya biru. Anaknya warna matanya ada yang coklat dan ada yang biru, seperti itu. Jadi ini contoh pewarisan sifat. Salah satu sifat yang diwariskan adalah warna mata. Jadi di sini yang diperlihatkan adalah pewarisan warna mata. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana sih matematika dan biologi itu bertemu gitu? Banyak. Jadi ada genetika, ada ekologi, ada biologi molekuler, ada mikrobiologi, ini semuanya membutuhkan matematika. Di mana? Di sini. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang mikrobiologi, maka kita ingin menghitung misalnya jumlah mikroba. Nah, ketika menghitung jumlah mikroba,
di fase eksponensialnya kita membutuhkan rumus gitu. Nah, di sini kita akan mengintegrasikan antara ilmu di matematika dengan di biologi. Kemudian di genetika, gimana caranya kalau kita mau menghitung ini rekombinan. Jadi kalau kita ingin menghitung rekombinan, ini kita membutuhkan rumus-rumus seperti ini juga, dan genetika itu syarat dengan rumus. Genetika syarat dengan rumus. Jadi banyak yang ilmuwan dulu itu selain mereka mathematician ya, mereka ahli matematika, mereka juga ahli genetik. Kemudian kalau di biologi molekuler ini ketika yang lagi hot ya, menghitung city value. Ini juga ini merupakan analisis semi kuantitatif. Jadi ini juga menggunakan rumus-rumus matematika seperti itu. Kemudian ini yang terakhir adalah cabang-cabang ilmu dari biologi. Ini saya rasa ini tidak semua ya. Ini ada 25 cabang ilmu dari biologi. Ada botani, ada zoologi, ada mikrobiologi, ada anatomi, morfologi, ada biologi sel, dan seterusnya. Ini semua tidak bisa dipahami oleh satu orang saja. Jadi ketika seseorang bilang dia itu biolog ya, artinya misalnya seperti saya gitu. Oh, dosen biologi. Dosen biologi ini akan terbagi menjadi cabang-cabang ilmu ini. Jadi nggak sama. Ada dosen biologi yang cabang ilmunya di botani, ada yang di zoologi, ada yang di mikrobiologi, ada yang di anatomi, ada yang di morfologi. Jadi ini merupakan keahlian sendiri yang ada dalam ilmu biologi. Jadi setiap orang yang belajar biologi itu tidak sama karena akan mempelajari cabang-cabang ilmu yang berbeda seperti ini. Ini contoh-contoh saja ya, misalnya ada imunologi. Ini maka ilmu yang mempelajari tentang sistem imun gitu. Kemudian ada taksonomi, ini ilmu yang mempelajari tentang sistematika tumbuhan maupun hewan. Ada embriologi, ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang embrio. Ada genetika, ini ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Terus ada parasitologi, ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang parasit-parasit. Kemudian ada botani yang mempelajari tentang tumbuhan, histologi tentang jaringan. Kemudian ada farmakologi, itu yang tentang obat ya, peracikan obat, penyusunan obat, dan seterusnya. Kemudian ada biologi sel, itu nanti mempelajari tentang struktur dan fungsi sel, dan seterusnya. Ini merupakan cabang-cabang ilmu dalam biologi. Nah, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.